Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi semuanya. Perkenalkan kami dari kelompok 3. Kami akan menjelaskan mengenai implementasi gaya kepemimpinan. Perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Muhammad Hafidul Wahyi dengan NPM 190240174. Kemudian Doni Obiel Keriapi dengan NPM 190240177. Dan ada Sumrotul Liana Putri dengan NPM 200101035. Untuk yang materi pertama adalah tipe kepemimpinan demokrasi. Yang tokoh yang pertama, John Fitzgerald Kennedy. John Fitzgerald Kennedy lahir di Brooklyn, Massachusetts, 29 Mei 1917. Sering disebut John Kennedy atau Jack Kennedy. Adalah Presiden Amerika Serikat yang ke-35. Kennedy menjadi presiden setelah dilantik pada 20 Januari 1961. Kepemimpinan JFK memang terlihat sejak Perang Dunia Kedua sebagai seorang letnan pemimpin sebuah kapal torpedo atau torpedo patrol boat PT-109 di Samudra Pasifik yang saat itu diserang oleh tentara Jepang dan kapalnya tenggelam. John yang terluka parah pada bagian punggungnya masih mampu memotivasi anak buahnya untuk menyelamatkan dirinya, bahkan meminta bantuan. Tindakan kepahlawanannya membawanya mendapatkan penghargaan dari Angkatan Laut dan Marinir AS. Sebagai presiden, John Kennedy dikenal dengan kemampuannya menangani masalah yang berada di luar jangkauan orang lain. John Kennedy membuktikan hal ini dengan dedikasinya dan tekadnya terhadap pekerjaannya sebagai presiden. Semua ini terbukti sukses tidak hanya dengan upayanya, tapi juga dengan bantuan orang-orang di sekitarnya karena mereka mendapat tempat di mana mereka bisa menjadi yang terbaik. Keberhasilan kepemimpinannya tidak hanya bergantung pada kemampuannya sendiri, tapi juga pada hubungan kombinasi kasih sayang dan pikiran yang keras. Dia benar-benar menikmati beragam kepribadian dan talenta yang beragam yang mengelilinginya di sepanjang era kepresidenannya. Dia selalu menghormati seseorang apa adanya. Dia bekerja untuk program-program mewujudkan kesejahteraan sosial yang lebih baik, khususnya di bidang perumahan murah rakyat. Pada tahun 1949, ia menjadi anggota Komite Bersama Hubungan Buruh Manajemen. Dalam kapasitas ini, Kennedy adalah seorang pendukung kuat bagi buruh yang mengupayakan upah yang lebih tinggi dan kondisi kerja yang lebih baik. Next. Tokoh yang kedua adalah Presiden Dwight Eisenhower. Presiden Dwight Eisenhower memusatkan perhatiannya pada usaha memelihara perdamaian dunia. Ia mengadakan program rakyat ke rakyat yang menganjurkan agar rakyat biasa dari semua negara saling bertemu dan berbicara untuk memupuk rasa perhatian dan persahabatan. Dari program ini, timbullah program hubungan persaudaraan antara kota-kota Amerika dan kota-kota negara lain yang dinamakan Sister City. Presiden Eisenhower dengan gembira menyaksikan perkembangan programnya, yaitu Atom untuk Perdamaian. Dalam program itu, Amerika menyumbangkan uranium kepada negara-negara berkembang demi kesejahteraan manusia. Presiden Dwight Eisenhower yang 2 kali berturut-turut menjadi presiden sampai 1960 menyebutkan dirinya sebagai moderat. Ia berpegang pada sistem pasar bebas, menentang pengawasan pemerintah atas harga-harga barang-barang dan kenaikan gaji, mencegah keterlibatan pemerintah dalam pertentangan antara kaum buruh dan pihak majikan, lalu mendorong program-program perlu kendali dan melanjutkan bantuan luar negeri. Next. Yang kedua adalah gaya kepemimpinan otoriter. Tokoh yang pertama adalah Adolf
Hitler. Adolf Hitler adalah seorang politisi Jerman dan ketua Partai Nazi, kelahiran 20 April 1889 di Austria. Ia menjabat sebagai kanselir Jerman sejak 1933 sampai 1945 dan diktator Jerman Nazi mulai tahun 1934 sampai 1945. Hitler menganut gaya kepemimpinan otoriter. Gaya kepemimpinan ini menempatkan kekuasaan di tangan satu orang atau sekelompok kecil orang yang di antara mereka tetap ada seseorang yang paling berkuasa. Gaya kepemimpinan Adolf Hitler dapat terlihat dari perilakunya dalam melaksanakan fungsi-fungsi kepemimpinan. Perilaku kepemimpinannya tampak dari cara melakukan pengambilan keputusan, cara memerintah atau instruksi, cara memberikan tugas, cara berkomunikasi, cara mendorong semangat bawahan, cara membimbing dan mengarahkan, ataupun dari cara menegakkan disiplin. Adolf Hitler menjadi pemimpin yang berhasil pada masanya, walaupun dia oleh dunia luas dianggap sebagai manusia paling kejam sepanjang sejarah. Hitler sebagai seorang pemimpin memiliki kemampuan dalam mempengaruhi orang lain melalui orasinya. Keahlian berorasi itulah yang membuatnya cepat menggandeng banyak pengikut. Orasi Hitler mempengaruhi pikiran pendengar dan memainkan emosinya. Hal tersebut membuat partai jadi sangat bergantung padanya. Sejak Hitler masuk, keanggotaan Partai Buruh yang awalnya hanya puluhan orang berkembang pesat menjadi ratusan bahkan ribuan orang. Hitler menjadi pemimpin Jerman dengan gaya kepemimpinannya yang berhasil membawa Jerman pada kondisi full employment. Selain itu, terdapat kelemahan dalam kepemimpinan ini, yaitu dengan sifat keras kepalanya dan merasa selalu benar, yang mengakibatkan banyak kerugian yang dialami oleh masyarakat. Lalu kelebihannya adalah gaya kepemimpinan ini cukup efektif dalam mendatangkan perubahan pada masa itu. Next. Tokoh kedua adalah Soeharto, Presiden kedua Republik Indonesia yang memiliki masa jabatan terlama yaitu 32 tahun. Pada masa kepemimpinan Soeharto atau rezim Orde Baru, beliau menerapkan pemerintahan yang pusat dan otokritik, dapat disebut juga dengan gaya otoriter. Dalam pelaksanaannya, otoriter memaksakan kepatuhan mutlak kepada bawahan. Kepemimpinan Soeharto dinilai penuh dengan sikap otoriter, dengan adanya korupsi, kolusi, dan nepotisme yang membudaya, utang negara membengkak, pers dibungkam, menggunakan militer untuk mempertahankan kekuasaan, dan pelanggaran HAM di mana-mana. Contoh lainnya, di masa pemerintahan Orde Baru, Presiden Soeharto memberikan peran dominan dalam pemerintahannya kepada militer yang termasuk dalam praktik otoritarian. Salah satu contoh dari gaya kepemimpinan otoriter ini adalah kebijakan dui fungsi ABRI. Dalam kebijakan ini, ABRI diberikan kesempatan untuk berperan dalam bidang di luar tugasnya, seperti bidang politik. Selama masa jabatan Presiden Soeharto, beliau memudarkan demokrasi di Indonesia dengan alasan kepentingan keamanan dalam negeri dengan adanya batasan partai politik, penerapan sanksi, dan penahanan lawan politik, sehingga rakyat tidak bisa lagi memberikan pendapat. Pada rezim Orde Baru, sebagian besar kursi lembaga perwakilan rakyat diberikan kepada militer dan pada ajang pemilihan pegawai negeri sipil, dan para prajurit ABRI hanya mempunyai satu pilihan partai politik yang berkuasa, yaitu golongan karya. Dari hal tersebut, dapat dipastikan bahwa Presiden Soeharto memiliki gaya kepemimpinan otoriter. Walaupun otoriter kedengarannya buruk, tapi gaya kepemimpinan ini juga memiliki kelebihan seperti kemudahan dalam pengambilan keputusan, sifat pemimpin yang tegas, pemberian sanksi yang adil, dan pemerintahannya yang mudah diawasi. Pada rezim Orde Baru tidak hanya punya sisi negatif, tapi pada masa Orde Baru juga banyak mempunyai sisi positif seperti angka kemiskinan yang turun, pembangunan terstruktur, dan lain-lain. Next. Berikutnya yang ketiga yaitu kepemimpinan partisipatif. Dengan tokoh yang pertama yaitu Ahmad Zaki. Ahmad Zaki Saifuddin adalah seorang pengusaha asal Indonesia yang bergerak di bidang internet.
Ia merupakan pendiri sekaligus CEO dari situs e-commerce bukalapak.com, sebuah perusahaan e-commerce Indonesia berbasis marketplace yang berfokus pada pemberdayaan usaha kecil menengah atau UKM. Ahmad Zaki percaya bahwa semua orang terlahir sebagai pemimpin. Dia juga merupakan contoh pemimpin yang partisipatif, di mana dia selalu meminta masukan dari para pekerjanya dan pemimpin yang bisa bekerja sama dengan para pekerjanya. Dia juga sempat berkata, di mana setiap individu merupakan pemimpin dan bisa menjadi seorang pemimpin. Saya meyakini bahwa kepemimpinan yang baik dapat dicapai dengan kerja tim yang baik pula, yang dapat saling memberikan masukan yang membangun satu sama lain. Ahmad Zaki juga merupakan pemimpin yang dapat mengkomunikasikan idenya dengan baik. Ia percaya bahwa pemimpin yang baik bukan hanya mempunyai ide yang hebat, tetapi juga mengomunikasikan idenya. Namun ia lebih mendayagunakan setiap ide-ide dan berbagai saran dari para anggota timnya untuk dapat menghasilkan beberapa perubahan-perubahan besar dalam Bukalapak. Next. Buku selanjutnya yaitu Bill Gates. Bill Gates atau William Henry Gates ketiga adalah seorang multimilioner yang namanya selalu berada di urutan pertama daftar orang-orang terkaya di dunia. Bill Gates adalah orang yang mendirikan Microsoft, yaitu sebuah perusahaan perangkat lunak terbesar di dunia. Bill Gates cenderung memiliki gaya kepemimpinan partisipatif. Dia percaya bahwa dalam memajukan perusahaan yang dia pimpin, diperlukan masukan-masukan dari para pekerja, karyawan, dan juga orang-orang yang bekerja dengannya walaupun mereka sebagai bawahan. Di balik kesuksesan perusahaan Microsoft terdapat antusiasme dan semangat kerja keras dari seorang Bill Gates yang memotori dan menggerakkan bisnis perusahaan tersebut. Dia mengerti bahwa dalam suatu bisnis diperlukan adaptasi terhadap berbagai kondisi naik turun dan perubahan-perubahan yang terjadi seiring dengan langkah menuju kesuksesan. Dengan gaya kepemimpinannya, beliau telah menciptakan sebuah perusahaan yang mampu bertahan menghadapi berbagai terpaan dengan tetap memancarkan sinar kesuksesan dan dapat terus berdiri kokoh. Melalui setiap proses yang dilalui, Bill Gates mampu mengembangkan perusahaan yang dapat mendayagunakan setiap kemampuan dari para anggota perusahaannya semaksimal mungkin. Bill Gates memiliki perangkat keahlian yang unik. Dia mampu memvisualisasikan tujuan serta mimpinya dan terus maju melalui setiap proses yang ia jalani untuk membuat setiap mimpinya tersebut dapat menjadi kenyataan. Salah satu mimpinya yaitu agar dunia memiliki sebuah komputer dalam setiap kebutuhan rumah tangga untuk menambah suatu daya tarik tersendiri. Sebagai seorang pemimpin, Bill Gates menerapkan budaya usaha yang sangat baik. Baginya penting untuk melibatkan semua orang karena tidak mungkin menguasai semua pengetahuan teknis ataupun melakukan semua pekerjaan itu sendirian. Bill Gates membangun budaya kerja tersebut dengan cara mendorong bebas dan menciptakan struktur dasar dan hierarki yang tidak banyak, dan juga membagi perusahaan menjadi beberapa kelompok kecil dan memberikan kelompok tersebut tugas yang sangat jelas dan juga memberi tanggung jawab penuh terhadap masing-masing tugas tersebut. Next. Yang selanjutnya yaitu kepemimpinan laissez-faire. Yang pertama yaitu ada George Herbert Walker Bush. Beliau merupakan Presiden Amerika Serikat ke-41 dengan masa jabatan 20 Januari 1989 hingga 20 Januari 1993 dan merupakan Wakil Presiden Amerika Serikat ke-43 dengan masa jabatan 20 Januari 1981 hingga 20 Januari 1989. Masa pemerintahan dari pria asal Milton ini mewakili era kapitalisme pasar bebas dan mengikuti gaya laissez-faire. Ada yang mengatakan bahwa banyak hal buruk yang terjadi selama masa pemerintahan ini. Dengan mencap diri
sebagai teman dari pasar bebas, pajak pemotong, deregulators, alang anggaran, dan pemerintahan konstitusional yang terbatas. Pada awal masa jabatannya, beliau menghadapi persoalan ekonomi di mana negara tersebut sedang mengalami defisit hingga mencapai US dollar sebesar 220 miliar di awal 1990-an, lebih besar dari tahun 1980. Pada tahun 1991, Amerika Serikat mengalami resesi ekonomi ringan selama pada tahun 1991. Pada tahun 1992, di Amerika Serikat, tingkat bunga dan inflasi berada di tingkat yang rendah. Akan tetapi, tingkat penganggurannya meningkat menjadi 7,8%, tertinggi sejak tahun 1984. Bahkan Biro Sensus melaporkan bahwa pada bulan September 1992, 14% orang Amerika hidup dalam kemiskinan. Yang selanjutnya yaitu ada John Adam Smith. John Adam Smith dikenal sebagai bapak ekonomi di Barat. Beliau juga merupakan seorang filsuf yang berasal dari Skotlandia. Beliau yang kemudian memperkenalkan teori laissez-faire yang artinya biarkan mereka lakukan. Berawal dari kepercayaannya pada buruh yang merupakan prioritas tertinggi. Sebab peningkatan jumlah buruh akan memberikan dampak pada kenaikan produksi. Karenanya, ia menentang dengan begitu keras pembatasan yang dilakukan oleh pemerintah, sebab menurutnya pembatasan hanya akan memundurkan ekspansi industri. Maka dari itu, Smith menuntut agar memberikan kebebasan kepada para buruh dalam mengerjakan apa yang mereka inginkan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf, dan terima kasih.